Peserta didik sekalian, selamat bertemu kembali di kelas Teknik Eksplorasi. Pada pertemuan hari ini, kita akan melaksanakan ulangan harian pada kompetensi dasar menerapkan jenis dan metode eksplorasi. Nah, saya harap kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Selanjutnya juga pada pertemuan ini, saya akan membahas ada beberapa LKS. Yang pertama LKS 1 dan 2 pada pertemuan kemarin yang sudah saya berikan. Sudah saya review, ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan LKS tersebut. Nah, di sini saya contohkan untuk pengerjaan LKS, saya ambil dari teman kalian yang bernama Lucia. Ya, nah, pada LKS ini dia mendapatkan nilai yang sempurna. Kita mendapatkan nilai yang 10. Ini untuk LKS pada pertemuan pertama kemarin. Nah, ini LKS-nya menerapkan jenis dan metode eksplorasi pada pembelajaran penginderaan jarak jauh, eksplorasi geokimia, dan eksplorasi geofisika. Mari kita lihat. Nah, di sini pada tabel yang pertama atau soal yang pertama, kalian diminta untuk mencocokkan tabel perbandingan pada penginderaan jarak jauh dengan metode citra satelit atau citra Landsat, foto udara. Nah, kalian di sini akan mengisi perbandingan tabel perbandingan citra Landsat dengan foto udara. Format foto pada citra Landsat, kemudian pada foto udara. Jawaban yang benar seperti ini, 185 kali 185 mm untuk format foto. Itu pada citra Landsat. Kemudian pada foto udara, 230 kali 230 mm. Kemudian skala pada citra Landsat yang dihasilkan atau peta yang dihasilkan adalah 1/20.000 sampai dengan 1/120.000. Pada foto udara, peta yang dihasilkan yaitu 1/1 juta. Nah, kemudian secara cakupan areal pada citra Landsat, cakupan arealnya 21 sampai dengan 760 km persegi. Pada foto udara, cakupan maksimalnya 34.000 km persegi. Kemudian hasil untuk kenampakan geologi yang kecil atau yang detil kurang teliti. Coba lihat di tabel perbandingan pada diktat yang sudah saya berikan. Kemudian pada foto udara untuk kenampakan geologi yang kecil atau yang detil dengan cakupan hasil cukup teliti. Kemudian secara interpretasi pada citra Landsat peta yang dihasilkan adalah 2 dimensi, sedangkan pada foto udara peta yang dihasilkan adalah 3 dimensi. Nah, ini saya minta kemarin kalian mencocokkan atau menggeser tabel-tabel perbandingan di sini dan dimasukkan ke kolom masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya pada eksplorasi geokimia yang diisi di sini adalah definisi dari dispersi primer dan dispersi sekunder. Nah, setelah itu lakukanlah atau cocokkanlah masing-masing gambar eksplorasi secara geokimianya. Nah, selanjutnya pada tabel penerapan metode geofisika dan geokimia dalam kegiatan eksplorasi, kalian diminta untuk melengkapi tabel-tabel ini ya dengan keterangan atau dengan notasi keterangan yang sudah ditentukan di bawah. Nah, ini pada pertemuan pertama kemarin. Nah, kemudian selanjutnya pada pertemuan atau pada LKS pada pertemuan ketiga, kita mempelajari tentang eksplorasi permukaan atau eksplorasi langsung. Nah, metodenya ada pemetaan geologi, tracing plot, paritan, dan sumur uji, kemudian metode sampling, dan metode pemboran eksplorasi dan sampling pemboran eksplorasi. Ini saya mengambil dari teman kalian, Lucia. Ya. Walaupun di sini mempunyai nilai 2,
Tetapi yang saya lihat di sini atau yang saya inginkan adalah proses kalian dalam menjawab pertanyaan ini. Nah, pada soal pertama, kalian diminta untuk menuliskan definisi dari singkapan. Kemudian di bagian-bagian mana dalam permukaan bumi singkapan-singkapan tersebut dijumpai. Nah, selanjutnya, setelah melakukan kegiatan pemetaan, informasi yang dapat dipelajari atau dihasilkan. Kalian diminta untuk menuliskan informasi-informasi tersebut. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk mengidentifikasi foto yang ada di samping kiri ini. Ada 3 foto metode eksplorasi langsung. Kalian mencocokkan antara samping kiri dan kanan. Misalkan di samping kanan apa metode eksplorasinya dan yang mana fotonya. Nah, itu ya. Kemudian tuliskan cara pengerjaannya atau definisinya. Selanjutnya, pada bagian sampel atau pada bagian C, yaitu metode sampel atau teknik sampling, kalian diminta menuliskan definisi dari masing-masing metode sampling ini, ya. Selanjutnya, pada kegiatan pemboran dan sampling pemboran, di sini saya minta kalian untuk menghitung kedalaman pemboran open hole dan pemboran coring. Nah, di sini yang lebih banyak keliru. Karena apa? Karena di sini penilaiannya saya sudah menuliskan notasi nilainya. Memang di sini banyak yang salah karena yang saya tulis untuk poin saya menggunakan titik. Nah, misalkan di LKS ini panjang pipa pemboran 1,50 meter dan panjang mata bor adalah 0,30 meter. Artinya saya tidak menggunakan koma, tetapi saya dalam notasinya saya menggunakan titik. Nah, sehingga di dalam pengerjaannya dianggap salah karena jawaban di sini sudah saya tuliskan terlebih dahulu. Jadi ini tidak saya nilai berdasarkan penilaian atau jawaban uraian. Nah, contoh seperti ini untuk uraian. Nah, ini penilaiannya secara offline, bukan online atau secara tidak langsung, atau ini saya download dulu, kemudian saya nilai. Nah, kembali lagi, di dalam perhitungan, saya lihat masih banyak yang belum bisa mengerjakan atau mungkin masih kebingungan dalam mengerjakan soal ini. Ini sudah saya tautkan di pembelajaran atau di video pembelajaran pada pertemuan ketiga kemarin. Contoh, dari soal ini, cara pengerjaannya kalian tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Ini rumus untuk perhitungan pemboran open hole untuk mengetahui kedalaman pemboran. Nah, kemudian setelah dituliskan rumus, maka ikuti atau masukkan dari masing-masing rumus ini dengan nilai-nilai atau notasi yang sudah ada di atas ini. Misalkan panjang pipa adalah 1,50 dikali dengan jumlah pipa yang masuk sebelum menembus permukaan batu bara adalah 12 batang. Kemudian ditambah dengan mata bor 0,30 dikurang jumlah pipa ke-12 yang belum masuk, yaitu 0,80 meter. Sehingga kedalaman yang didapat adalah 17,5 meter. Nah, ini ya. Salah dalam menuliskan, tidak dituliskan 0 di belakang, seperti ini, juga dinilai salah oleh sistemnya. Karena seharusnya jawabannya adalah 17,50. Kemudian selanjutnya, pemboran dilanjutkan untuk menggerus batu bara tersebut dan ditemukan batem batu bara dengan jumlah pipa masuk 15 batang. Sisa pipa yang belum masuk adalah 0,50 pada pipa ke-15. Pengerjaannya sama. Ya, tinggal kalian masukkan nilai-nilai yang sudah ada di pertanyaan ini dengan mengacu ke rumus untuk menghitung kedalaman pemboran open hole. Dihasilkan adalah 22,30. Kita lihat benar enggak dengan jawaban saya.
Ya, 22,30. Tetapi kesalahan di sini adalah menggunakan notasi koma, ya, menggunakan notasi koma. Dan juga untuk 22,30 tidak dituliskan 0 di belakang, walaupun kita tahu 0 di belakang koma tidak ada nilainya, ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam menghitung ketebalan batu bara pada pertanyaan poin yang ketiga, yaitu ketebalan lapisan batu bara, tinggal kalian masukkan nilai bottom batu bara, kemudian di sini dikurangkan dengan nilai top batu bara, maka dapat ditentukan atau dapat kita lihat hasil dari ketebalan lapisan batu bara ini, ya. Memang secara teknis pengerjaan atau memang secara poin atau secara jawaban salah, tetapi teknis pengerjaannya benar. Karena yang menjawab ini adalah sistemnya, karena saya sudah menuliskan kunci jawaban terlebih dahulu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah contoh pemboran koring. Di sini masih banyak juga yang salah. Panjang pipa pemboran adalah 1,50 meter. Kemudian karena kita tahu pemboran koring untuk mengambil sampel tanah ataupun bahan galian menggunakan pipa khusus yang dinamakan dengan core barrel, maka biasanya panjang core barrel itu dia bervariasi di lapangan. Nah, di sini saya tuliskan panjang core barrel dia 2,20 meter. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah hitung start pemboran koringnya, kemudian finish pemboran koring, dan recovery pemboran koring. Cara penyelesaiannya, untuk menghitung di sini saya cuma menuliskan rumus menghitung core recovery coring. Karena pada teknisnya untuk menghitung start coring dan finish coring adalah sama dengan menghitung pada pemboran open hole. Nah, start coring dihitung berdasarkan panjang pipa, jumlah pipa, ditambahkan dengan mata bor. Nah, di sini mata bornya kita masukkan panjang core barrelnya, dikurangkan dengan sisa pipa yang belum masuk, sehingga dihasilkan start coringnya 18,20. Nah, ini start coringnya 18,20. Nah, kemudian bagaimana menghitung finish coring? Finish coring dihitung berdasarkan kemajuan run core ditambah dengan start coringnya. Kemajuan run core adalah 1,50 meter atau 1,50 meter, sehingga nilai start coring 18,20 ditambahkan dengan run core 1,50 meter, sehingga menghasilkan kedalaman terakhir adalah 19,70. Nah, ini 19,70. Untuk menghitung recovery pemboran, maka kita kembali ke soal. Di sini setelah core barrel diangkat ke atas dan split tube dikeluarkan dari core barrel, terdapat sampel batu bara dengan panjang 1,25 meter. Nah, ini yang terdapat di dalam core barrel, ya. Atau sesuai dengan pengertiannya, ini dinamakan adalah run recovery. Dan kemajuan pemboran adalah run core. Nah, di sini recovery pemboran 1,25 meter dibagi run core 1,50 meter dikalikan dengan 100, sehingga menghasilkan 83%. Nah, dalam pengerjaan LKS ataupun ulangan harian nanti, saya harap kalian lebih teliti dan lebih cermat lagi dalam mengerjakan dan juga membubuhkan poinnya dan juga notasinya. Karena apabila jawaban-jawaban seperti ini saya langsung masukkan ke sistem, maka tidak ada toleransi kesalahan apabila kalian salah dalam pengetikan dan pengerjaan. Nah, pada pertemuan yang keempat ini, pada kompetensi dasar menerapkan jenis dan metode eksplorasi, kita akan melaksanakan ulangan harian teknik eksplorasi untuk KD 3.3 menerapkan jenis dan metode eksplorasi. Saya di sini akan diuploadkan 10 soal untuk pilihan ganda dan 5 soal untuk esai. Saya harap kerjakan dengan sungguh-sungguh dan lebih
teliti lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, jaga terus kesehatan selama pandemi COVID-19 ini dengan sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker apabila bepergian atau beraktivitas di luar rumah, selalu berdoa, kurangi aktivitas yang tidak perlu, dan semangat selalu dalam pembelajaran. Terima kasih.